Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? Yeah, I hope you are in good condition. And then, so we ready to learn chapter 10 ya. Kita akan belajar chapter 10, special offer today only. Ada penawaran spesial hari ini saja ya dalam bahasa Indonesianya. Okay, in this chapter we will learn about to understand what is advertisement. Jadi kita akan belajar pengertian apa itu advertisement, structure, and menangkap makna advertisement juga dan sebagainya ya. Nah, kita awali dengan definition of advertisement ya. What is advertisement ya? Advertisement is commercial notification that has aim and to encourage or pursue the general society to buy or to use the item or service offer in the advertisement. Jadi advertisement adalah pemberitahuan komersial yang memujuk dan mengajak dan membujuk channel society ya, masyarakat umum untuk membeli atau menggunakan item, barang atau service yang ditawarkan melalui advertisement, melalui iklan. Atau ada second definition dari kamus bahasa Inggris, yaitu an advertisement is a picture, short film, or song, and etc. that tries to persuade people to buy a product or service or a piece of text that tell people about a job and etc. Jadi di definisi yang kedua adalah apa itu advertisement. Jadi sebuah iklan yang di situ bisa berupa gambar, short film atau film pendek, lagu dan lain sebagainya, yang mencoba untuk membujuk orang untuk membeli produk, service ya, jasa maksudnya, atau teks singkat yang memberi tahu orang-orang tentang pekerjaan dan sebagainya ya, lowongan pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu pengertian advertisement ya, yaitu untuk mengajak atau memujuk orang agar membeli atau mengajak orang untuk membeli produk atau membujuk orang untuk bergabung dalam lowongan pekerjaan ya. Nah, adapun the purpose of advertisement, kegunaan dari advertisement, to pursue an audience, untuk mengajak audien, baik yang melihat, mendengar atau membaca atau mendengar, untuk mengambil aksi ya terhadap produk, ide atau service atau services ya. Ini tujuannya ya. Jadi secara umum tujuan dari advertisement adalah to offer, untuk menawarkan, to promote ya, itu yang ininya, untuk mempromosikan, to make people interest, untuk membuat orang tertarik, and to advertise, untuk mengiklankan ya. Jadi tujuannya adalah intinya mengiklankan, mengajak orang membeli, untuk mempromosikan barang ya atau jasa, atau membuat orang tertarik. Dan macam-macam kind of advertisement of product, barang-barang jualan biasanya ya. Advertisement of services, advertisement services ini artinya apa?
iklan dari layanan ya, biasanya layanan. Jadi jasa ya, bukan cuma membeli barang tapi jasa juga, seperti jasa laundry ya, or ya mungkin jasa semir sepatu, jasa servis TV ya. Itu juga termasuk pada advertisement of services. Kemudian ada advertisement job vacancy. Ini adalah iklan lowongan pekerjaan. Kita akan belajar structure of advertisement ya. Structure of advertisement. Yang pertama adalah attention. Ini harus memiliki ciri khas ya. Attention itu perhatian. Umumnya memakai logo, slogan atau jingle unik dan menarik. Tapi Bapak tambahkan di sini ada jadi 5 ya, maaf. Ada title ya, judul. Kemudian attention. Attention itu ciri khas dari iklan tersebut yang membuat orang lain dari masyarakat tertarik. Interest artinya daya pikat yang menumbuhkan minat masyarakat. Dan ketiga, desire. Ini adalah merangsang kebutuhan masyarakat ya. Merangsang kebutuhan masyarakat. Jadi biar masyarakat tahu apa yang dibutuhkan jangka panjang ataupun pendek. Kemudian action. Di sini action ini jadi ketika masyarakat sudah interest, maka akan disertakan kontak yang mudah dihubungi ya, atau alamat maupun logo dari perusahaannya ya, ciri-ciri barangnya, nanti biar orang gampang untuk mendapatkan berupa informasi dan barangnya tersebut. Dan language feature of advertisement tag ya, biasanya fiturnya, ciri-cirinya itu menggunakan simple present tense. Biasanya menggunakan simple present tense, menggunakan kata kerja imperatif yang sifatnya mengundang seperti try, grab now, grab it fast ya. Terus ada ketiga, persuasif. Karena tujuan menarik minat pembeli, maka tagnya harus bisa meyakinkan orang untuk membeli produk atau menggunakan jasa. Kemudian informatif, yaitu agar calon pembeli atau pelanggan tahu benar produk atau jasa yang diiklankan. Kita lihat, look at the advertisement ya. Omnicell X 300 ya, 500,000 rupiah, only 21 and 30 June, 1 year guarantee, special offer di situ ya. Call ordernya di situ ada judulnya, terus ada hal yang menariknya di situ ya, special offer. Terus ada call order order now, ini ada callnya, ada nomornya. And then yang kedua, smaller better, only for midget ya. Try out our new burger, only at Burgery. Delivery call 0215467890 ya. Ini nomor teleponnya ya. Nah, dari dua advertisement ini biasanya biasanya bertanya, what information do you get from the first advertisement? Tuh jawabannya adalah a special price for a mobile phone ya, untuk handphone ya, mobile phone, maaf, a special price for a mobile phone. Okay, and then let's see B, what information do you get from the second advertisement? Apa yang kamu dapatkan, informasi yang kamu dapatkan dari iklan yang kedua, yaitu super big size burger. And look at the advertisement C, inclusive offer Inspire Z25 ya. Ini ada ciri-cirinya di sini, Intel Core
i7 ya, lumayan ya. i7 bagus ya. 14 screen, oke. 4 GB RAM. Ya, terus keterangan selanjutnya ada itu maka internet ada order now. Nah, di sini menurut Bapak sih kurang lengkap ya, tapi cukup lah. Nah, yang kedua, maaf. Yang kedua, Indian Fashion Week. Half price ya, don't miss it. Ada tanggalnya di situ. Di mana tempatnya, yaitu Jakarta Convention Center. Jadi kayak pameran gitu ya. Oke, karena mengikuti pertanyaan tadi, what information do you get from the advertisement? Yang pertama adalah yang special specification of a laptop. Jadi dia informasi spesifikasi laptop. Nyata dulu. And then special price for clothing ya, yaitu Indian Sari, ini orang-orang India ya, pakaian India. Nah, ini adalah contoh dari ada 4 advertisement, and then di sini ada read the tips bagaimana kita membuat advertisement. Tadi adalah ada judulnya hot price di sini. Di sini ada attack a potential customer with an eye-catching headline. Jadi di sini isinya tarik minat potensial customer with eye-catching headline ya. Judul yang menarik ya. And then ada caption di situ. Kalimat caption, this information when the customer have your attention, they would want to know about your product. All hiding gear only at Erlangga clothing shop. Ya, ada di sini informasinya. And then state the reason why the customer. Jadi ada pernyataan kenapa pembeli itu mau membeli produknya, itu ada di sini ada 60% discount and import quality. Jadi menarik banget ya. Diskonnya 60% hari ini gitu ya. Dan import quality, kualitas impor. Di sini ada tadi include caption tambahan kata keterangan ketika customer mulai tertarik ya. Kemudian gunakan interesting picture that steal the customer attention. Jadi gunakan gambar yang menarik ya, yang akan mencuri perhatian dari customer. Tadi ada ya, use positive word that will help your product. Potential customer make your logo ya. Jadi kita menggunakan kalimat positif yang membantu untuk menjual produk yang potensial kepada customer. Kemudian membuat logo yang terlihat ya. Di sini orang-orang akan ingat perusahaan dari produk yang berkualitas ini ya. Nah, ini adalah tipsnya ya, bagaimana kita membuat iklan. Ini ada contohnya di buku juga ada ya, tinggal dibaca-baca lagi. Kemudian biasanya dalam soal itu ada pertanyaan, 3 tipe pertanyaan ya kalau mengenai function ya, mengenai advertisement ini. Yang pertama adalah function or purpose. Di sana, what is the function of the tag? Apa fungsi dari tag tersebut ya? To import atau to offer produk ya. The purpose of the tag ini sama ya artinya. The writer wrote the tag to. Jadi di sini sama. Jadi fungsinya buat apa tag tersebut ya? Apa fungsi tag tersebut? Yang pertama, yang kedua
apa kegunaan teks tersebut. Yang ketiga, penulis menulis ini untuk ya. Kemudian topic of advertisement, topik iklannya. What is being advertised? Apa yang sedang diiklankan ya. What is the advertisement about? Iklannya tentang apa gitu. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, the advertisement is about, iklan itu mengenai. Dan nah, tadi kan udah purpose, pertanyaan yang bisa muncul, function dan topik dari iklan tersebut. Kemudian kadang-kadang ada pertanyaan yang tersurat ya, sesuai dengan konten dari advertisement atau iklan. Mengenai biasanya what, where, when, who, why, and how. Nah, ini biasanya pertanyaan seperti ini ya. Contohnya, how can the applicants apply the job vacancy? Ya, bagaimana pelamar melamar pekerjaannya, harus bagaimana dia ya. When must the candidate apply the application? Kapan ya? Kapan pelamar kandidat calon harus melamar untuk mengajukan lamarannya? Who are able to apply to the opportunity? Siapa saja yang bisa mengajukan lamaran pekerjaan tersebutnya. Nah, ini contoh dari ini. Jadi ada 3 topik ya contohnya ya. Soal biasanya tentang advertisement. Pertama, kegunaannya, topiknya apa, dan ada pertanyaan-pertanyaan tersirat dari what, where, when, who, why, how. Seperti itu. Selamat belajar. Insya Allah nanti Bapak kasih soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.